ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai bersama-sama kita memohon kepada Allah semoga malam hari ini Allah berkenan buka pintu pikiran kita, membuka hati kita, sehingga apa yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Biridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali, berjumpa kembali malam hari ini karena Pak Babang berhalangan ya, saya diminta untuk mengisi tema yang sudah saya siapkan tentang good vibes, good life, tataran yang baik akan menghadirkan kehidupan yang baik. Sebelum dimulai, kita akan membuat aturan main. Tolong Bapak Ibu yang bawa HP itu bisa di silent, diketarkan, sehingga acara ini biar tidak terganggu hanya gara-gara HP kita bunyi. Kenapa setiap saya ngisi itu ada tata tertibnya, ada aturannya. Ya. Kalau Bapak Ibu itu ke hotel, tamannya hotel itu rapi nggak kira-kira? Rapi ya. Bapak Ibu di kantor gubernur itu kira-kira tamannya rapi nggak? Rapi ya. Kenapa rapi? Kenapa rapi kira-kira? Karena dirawat. Itu kalau rumputnya agak tinggi sedikit potong, ya kan? Kemudian ketika tamannya agak panjang sedikit potong. Rapi, ya rapi. Sama Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini sebagai manusia, Allah itu pengen kalau hidup kita itu rapi, hidup kita itu bagus, hidup kita itu tenang, maka Allah kasih aturan, kasih tata tertib, kasih aturan. Karena manusia itu kalau tidak ada aturan mesti semrawut. Jangan 2 bulan yang bagi yang laki-laki Anda nggak potong rambut itu mesti delok semrawut, ya kan? Perlu dirapikan, maka ada aturannya. Maka di sesi ini juga ada aturannya. Maka yang pertama, tolong HP itu bisa di silent, diketarkan, sehingga tidak terganggu gara-gara HP kita bunyi. Yang berikutnya, fokus perhatian pada materi. Saya siapkan PowerPoint-nya, dan yang pentingnya adalah otak kita itu seperti gelas ya. Gelas ini akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Begitu juga dengan pikiran kita akan bisa diisi kalau kita mau membukanya ya. Bagaimana cara membukanya? Salah satu yang menutup pikiran kita namanya kesombongan intelektual, terkena penyakit I know, namanya. Aku sudah tahu, aku sudah ngerti, aku sudah paham. Nah, ini penyakit yang berbahaya. Ketika Bapak Ibu ikut acara, entah itu training, pelatihan, pengajian, nek jenengan guru mulai wis ngomong aku wis ngerti, iki otaknya nutup, ilmu kita nggak bertambah. Yuk kita buka pintu pikiran kita. Caranya, kalau pernah mendengarkan sesuatu yang sama, sampaikan alhamdulillah, ini penguatan. Kalau mendapatkan sesuatu yang baru, sampaikan juga alhamdulillah, ini baru yang mendapatkan. Ya. Oke, nanti yang berikutnya aktif terlibat 100%. Kalau ditanya menjawab. Kalau ditanya apa? Menjawab. Kalau diminta melaksanakan. Kalau diminta apa? Melaksanakan. Karena nanti saya juga akan ngajak Bapak Ibu untuk tanya jawab, ya, untuk menggali informasi, untuk biar acara hari ini saya tidak ngobrol senang sendiri, gitu ya. Yang berikutnya, yuk kita mulai dengan bergembira, dengan cara kita tersenyum. Senyum yang baik itu rumusnya 227, ditarik ke kanan 2 cm, ya.
ke kiri 2 cm selama 7 hari 7 malam ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Saya akan mulai dengan sebuah pernyataan bahwasanya kita semuanya, saya dengan Bapak Ibu, kita itu pasti berharap, punya keinginan, punya tujuan yang sama, kita punya hidup yang baik. Buktinya dari mana? Selalu kita berdoa kepada Allah di setiap kita sholat, di akhir kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pengen hidup kita di dunia itu baik. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, berarti kita semuanya pengen punya hidup yang baik, dan ternyata pondasi hidup yang baik itu adalah kalau kita punya perasaan yang positif. Rasa getaran yang baik, getaran yang positif, istilah kerennya anak-anak muda itu namanya good vibes. Ini ya, istilah di dunia kinerja, di dunia perusahaan itu namanya good vibes. Dan kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, semuanya baik. Kalau daging itu buruk, semuanya buruk. Itulah kolok, itulah hati manusia yang mengeluarkan getaran, mengeluarkan perasaan. Nah, kita semua pengen kehidupan yang baik, dimulai dari kalau kita punya getaran diri kita itu baik, getaran kita positif. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, menurut Anda, menurut Bapak Ibu, good life, hidup yang baik itu kayak apa tuh Bapak Ibu? Ki janjane pernah nggak jenengan bertanya, urip iki sing apik koyo piye to? Kira-kira Bapak Ibu? Pernah nggak jenengan merenung, pernah nggak dengan bertanya, iki janjane aku urip ning donya iki, di dunia ini, hidup yang baik itu hidup kayak apa sih? Apakah hidup yang duitnya banyak, mobilnya keren, rumahnya besar, ya, istrinya cantik, suaminya ganteng? Apakah itu standar hidup yang baik? Oke, saya kasih kunci. Apakah kehidupan yang baik itu adalah hidup yang tanpa masalah? Nah, apakah hidup yang baik itu menurut Bapak Ibu hidup yang tidak ada masalah? Jawab Bapak Ibu. Hah? Tidak. Kalau jawabannya tidak, berarti hidup yang baik berarti hidup yang banyak masalah. Begitu itu orang kabeh iki piye gitu. Ditanya menjawab Bapak Ibu ya. Jadi tadi saya sampaikan, apakah kehidupan yang baik menurut Bapak Ibu adalah kehidupan yang tidak ada masalah, orang itu kaya, duitnya banyak, rumahnya mewah, omahe gede, ya kan? Karirnya bagus, usahanya maju, jarene ora. Saiki saya tanya, apakah hidup yang baik adalah hidup yang banyak masalah, jenengan ora. Nah terus yang bener piye? Bisa menyelesaikan masalah. Jadi roh masalah. Gimana Bapak Ibu? Nah, kebingungan inilah yang kita akan jawab. Semakin jenengan bingung, maka semakin akan ketemu jawabannya. Karena memang para nabi dan para rasul menemukan sebuah kebenaran dimulai dari kebingungan Bapak Ibu. Sampai sama, saya juga sering bertanya Bapak Ibu, iki urip sing apik koyo piye to? Kita melihat guru kita, apakah kehidupan baik yang seperti itu, ya, yang dilakukan oleh guru kita, apakah seperti ini? Tapi dasarnya dari mana, ya? Nilainya dari mana? Bingung Bapak Ibu. Nah, kita akan jawab. Good life, kehidupan yang baik, kita awali terlebih dahulu biar kita satu pemahaman, ya, kita samakan pemahaman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 35. Ini akan mengurai untuk menemukan kehidupan yang baik, akan mendapatkan getaran yang positif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi syarat mati ini cuma satu syaratnya. Apa syaratnya? Ada nyawanya. Jadi kan ada nyawanya nggak? Siap-siap mati Bapak Ibu. Tonggoku 1 minggu ini ono mati wong loro. Kemarin hari Selasa, yang kedua hari Jumat kemarin. Seminggu ono wong loro Pak.
dan biasanya untuk rentengan. Biasanya kalau satu RW itu ada orang meninggal, itu biasanya karambol. Umumnya kayak gitu. Tak titeni minimal 3, 4 sampai 5. Mandek suwi, ono mati meneh, karambol meneh. Dan kita semua juga akan merasakan namanya kematian. Jenengan akan merasakan kematian, mungkin jenengan pulang duluan, mungkin saya juga belakangan. Atau mungkin saya belakangan, jenengan pulang duluan juga nggak apa-apa. Intinya mau tantenan Bapak ya. Ya kan? Oke, tadi saudara saya juga meninggal dunia hari ini di Jepara sana, ya. Keluarga dari keluarga mbah saya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, ini ketemu. Ya. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi Allah mengabarkan kepada kita itu antara hidup dengan mati. Di tengah-tengahnya antara hidup dan mati itu ada cobaan, ada ujian. Nah, apa cobaan ujiannya? Cobaannya 2. Kebaikan ini cobaan, keburukan juga cobaan. Loro-lorone cobaan. Kebaikan ini cobaan, keburukan cobaan. Sakit itu cobaan, sehat juga cobaan. Kaya cobaan, miskin cobaan. Duitnya akeh cobaan, rak duit cobaan. Jenengan kerja cobaan, ora kerja cobaan. Punya anak cobaan, rak duwe anak cobaan. Dua-duanya adalah cobaan. Pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, cobaan yang berat itu cobaan kebaikan atau cobaan keburukan? Kalau dua-duanya namanya bukan lebih. Seperti jenengan punya mengatakan kalau semuanya penting berarti tidak ada yang penting. Ya kan? Betul enggak? Kalau jenengan mengatakan semuanya penting berarti orang-orang penting. Namanya penting itu mesti siji yang jadi prioritas. Contoh, sehat sama sakit. Menurut panjenengan iki luwih abot dicobaan. Ya atau sakit? Sakit atau sehat? Kan tak takok isi. Yang jenengan membahas luwih abot cobaan sakit, boleh angkat tangan. Nah, alasannya apa Bu? Buati. Mungkin kudu jawaban nih. Apa alasannya? Kenapa sakit itu cobaan lebih berat daripada sehat? Kenapa Bu? Nggak apa-apa nih, nggak ada salah benar kok. Penting nanti kan kita ketemu jawaban. Gimana Bu? Alasannya apa Bu? Kalau sakit itu merasakan kesakitan. Kesakitan. Terus? Tidak bisa beraktivitas. Oh, tidak bisa beraktivitas. Oke, boleh. Yang mengatakan ujian cobaan luwih abot sehat, boleh angkat tangan. Wah, berarti jenengan abot tenan ning ujian ya. Sehat kabeh kok. Kenapa alasannya? Lebih baik dulu. Yang lain? Kenapa kok sehat lebih berat cobaan ujiannya? Menurut Anda tadi? Karena Bu? Karena agak lupa dengan. Gimana Bu? Biasanya kan orang saya itu lupa. Gitu. Oh, saya lupa. Jadi kan lupa nggak hari ini? Ya, gini Bu. Halo. Subhanallah. Kalau menurut nafsu kita, keinginan kita, ujian yang terberat itu sakit. Karena jenengan kayak sakit mesti berat. Betul ya? Betul ya? Tapi kalau menurut para ulama, ternyata ujian yang paling berat itu sehat. Kenapa sehat? Karena orang yang berpeluang
untuk bermaksiat, untuk berbuat keburukan, sing paling akeh ki wong sehat. Betul nggak? Betul ya? Jadi berpeluang punya potensi yang paling banyak ya, berpotensi untuk bermaksiat itu adalah orang yang sehat. Karena wong loro itu cenderung dia eling karo Gusti Allah. Pingine orang macem-macem. Pingine wong siji sehat, diampuni dosa, kowe iku. Betul nggak? Nah, kalau kono jenengan pilih di sehat apa loro? Iki malah tengah-tengah, malah aneh benar ya. Tengah-tengah wae ra karuan Bu ya. Ora sehat ora loro ya. Ya, bagusnya ini kita lihat. Satu lagi Bu, sebelum nanti kita kasih kata kunci biar kita satu pemahaman. Oke, pertanyaan yang kedua. Punya duit sama nggak punya duit itu kira-kira berat mana ujiannya? Banyak yang punya duit. Tenan ora. Kalau ada mengatakan yang paling berat itu punya duit, lah kenapa banyak orang yang mengeluh nggak punya duit? Ayo. Lu jadi cobaan terberat itu punya duit. Mulai seneng kalau mulai udah bingung seneng ya. Nggak punya duit, nggak apa-apa nggak bisa. Tapi hisab yang paling berat itu orang punya duit. Orang nggak punya duit itu dihisab apa? Ayo. Yang disombongkan apanya? Nggak ada kan? Mesti nggak mau ngelatih duit tapi rekeningnya oke Pak, ya buat dua gitu ya. Nah, maka menurut surat Al-Anbiya ayat 35 ini, sebelum nanti sambut nyambung yang kedua biar kita satu makna. Jadi kehidupan yang baik itu bukan kehidupan yang tanpa ujian, bukan kehidupan yang tanpa cobaan, tapi hidup dengan sikap yang tepat terhadap ujian. Karena ujian, cobaan adalah keniscayaan dalam hidup kita. Keniscayaan itu mesti ono. Wong kenyataane baik dan buruk dua-duanya adalah cobaan, ujian. Jadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang punya kehidupan yang baik adalah orang-orang yang lulus ujian. Siapa itu orang yang lulus ujian? Adalah orang-orang yang punya sikap yang tepat terhadap ujian. Maksudnya gimana? Sikap yang tepat di saat kita diuji oleh Allah dengan sakit, kita punya sikap ridho dan sabar. Saat Allah kasih ujian kita sehat, dikasih ujian ke lapangan, ya, maka sikap kita adalah banyak bersyukur dan banyak kita lakukan untuk amal soleh atau ibadah. Itu sikap yang tepat. Di saat panjenengan itu mendapatkan kondisi yang tidak nyaman, sikap yang tepat apa sih? Bukan dimarah. Marah itu bukan sikap yang tepat ketika kondisi saat itu kayak gitu. Yang di luar kuasa kita kemudian kita marah, itu bukan sikap yang tepat. Iya, dari sikap kita ini yang masalah. Nah, sikap inilah yang perlu kita tata. Maka kalau rumusnya Bapak Ibu, saya punya rumus bagaimana kita punya sikap yang baik. K kali R sama dengan H. K itu ada kejadian, suatu keadaan, suatu kejadian dikali respon. Respon itu adalah sikap sama dengan hasil. Maka apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung pada respon, pada makna yang kita berikan. Ya, ini hari ini kita dapat wedang. Wedang ini tergantung dengan responnya kayak apa. Kalau responnya positif, alhamdulillah ya Allah, tekan kene udan malah
Anget iki cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Diombe hubung ngelak lho ya. Nih, jadi sesungguhnya semua kejadian itu kan netral. Kalau kita pahami baik buruk itu adalah cobaan, jadi semua kejadian itu netral. Bahkan kalau saya dunia ini kan jangan-jangan mau permainan. Memang Allah yang menyampaikan hidup ini cuma mataul ghurur, cuma permainan sendau gurau. Namanya permainan mesti ono sing memainkan. Betul ya? Kasih namanya aturan. Indonesia hari ini jalan iki mesti ono sing punya aturan. Ono sing leader, ono sing follower. Ono sing gawe aturan, ono sing manut. Gitu ya. Nah, karena hidup ini disampaikan oleh Allah, hidup ini adalah permainan, maka Allah kasih namanya agama. Kasih namanya Al-Quran sebagai petunjuk biar kowe main di kehidupan ini ojo mainmu ojo sembarangan, ojo main corone sing elek, coromu kudune sing apik. Oleh iki main, boleh kamu mendapatkan sesuatu tapi caranya sing apik. Gitu ya. Jadi apapun kejadiannya hasilnya bergantung pada respon pada makna yang kita berikan. Tinggal maknanya. Suatu ketika Bapak Ibu, seorang guru dan seorang murid ini mendatangi gurunya. Dia curhat menyampaikan permasalahan kehidupannya. Wahai guru, ada apa wahai muridku? Waduh kehidupanmu kayak gini. Pokoknya singkat cerita dia ngeluh. Gaweanku ngene, bojoku ngene, anakku ngene, ya kan, mantuku ngene, mertuaku ngene. Singkat cerita curhat kan. Gurunya cuma oh gitu ya. Terus apa lagi? Cerita 1 jam, 1,5 jam cerita keluh kesah tentang permasalahan hidupnya. Maka sang guru ini hanya terdiam sambil tersenyum. Kemudian dia ke belakang rumahnya. Kemudian dia mengambil namanya gelas. Mengambil gelas sama ngambil 1 genggam garam. Garam ini taruh di dalam gelas, dikasih air, kemudian diaduk. Disuruh minum muridnya, silakan kamu minum. Diminum guru, iya. Ketika diminum, asin guru, asin banget guru, asin ya, iya. Gurunya cuma tersenyum, dia kemudian yuk melu aku ning guru. Kemana guru? Wes melu wae. Ke belakang, karena belakang rumahnya gurunya itu ada telaga. Karena kebetulan rumah gurunya di lereng gunung, di belakangnya itu ada telaga, di belakang itu ada danau. Ya, yang bersih jernih. Kemudian sang guru ini mengambil 1 genggam garam yang sama. Garamnya sama Bu ya. Taruh di telaga, kemudian mengambil kayu, kemudian diaduk garamnya. Tidak begitu lama ya, kemudian beliau itu ngambil namanya gelas, kemudian air diambil, disuruh minum kepada muridnya. Wahai muridku, silahkan kamu minum. Diminum muridnya, wah seger guru, enak guru, boleh nggak? Boleh, nih kok boleh. Wah seger guru, ada asinnya nggak? Nggak ada asinnya guru. Ya. Nah saat itu sang guru pengen pesan kepada muridnya, wahai muridku, sesungguhnya yang membuat dadamu sesak, yang membuat hatimu terluka, itu bukan pada masalahmu. Masalahmu itu saya ibaratkan adalah garam tadi. Yang membuat sesek dadamu itu bukan garamnya, bukan masalahnya, tetapi masalah utamanya adalah lapang atau sempit dadamu. Ibu, yang jadi masalah dadamu lapang apa sempit, wadahmu kecil apa besar. Maka kalau wadahmu itu kecil, dikasih masalah dikit berontak karena muntah asin gitu. Kalau wadahmu gede, ya, dikasih garam dengan masalah yang sama, biasa, tenang. Maka oleh sebab itu wahai muridku, karena
karena dadamu itu adalah miliknya Allah, mintalah kepada Allah agar kamu punya kelapangan rezeki. Bacalah kitabnya, bacalah Al-Quran, dan dalam Al-Quran itu yang kamu baca, kamu pahami, bisa melapangkan jiwamu, melapangkan dadamu. Ikutilah aturannya Allah dan Rasulnya, ya, maka hidupmu akan dipenuhi keberuntungan. Jadi banyak masalah tidaknya kehidupan kita bergantung dari lapang sempitnya dada kita. Nah, untuk lapang ini perlu belajar ridho, belajar sabar, nanti belajar ikhlas, belajar tawakal. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, good life, pemahaman yang pertama adalah kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang tanpa ujian, bukan kehidupan yang tanpa cobaan, tetapi hidup dengan sikap yang tepat terhadap ujian. Nah, untuk sikap ini perlu belajar Pak Bu. Gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menurut Al-Quran, good life, kehidupan yang baik, di dalam Al-Quran menyebut dengan istilah hayatan thayyibah. Maka silakan ditulis di surat An-Nahl ayat 97. Aku ketemu ayat ini seneng banget, ketemu ukuran kehidupan yang baik. Ya, nanti kita kombinkan dengan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang berbuat kebaikan, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya, maka pasti, ini janjinya Allah, maka pasti kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi standar kehidupan yang baik ini yang harus kita kejar. Ada dua variabel, satu namanya iman, yang kedua namanya amal soleh. Wis loro ibu. Orang ini punya iman, yakin kepada Allah, tapi kalau dia tidak mau amal soleh, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, ya, nggak mau infak, nggak mau menolong orang lain, ini bukan termasuk kehidupan yang baik. Atau ada orang rajin bersedekah, rajin berbagi, rajin menolong, peduli kepada teman kanan kirinya, peduli kepada tangganya, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka di situ bukan kehidupannya baik. Kehidupan yang baik syaratnya dua, ada iman dan amal soleh. Ini yang kita kejar. Maka saya kaitkan Bapak Ibu dengan ayat yang pertama tadi, kehidupan yang baik adalah ketika setiap keadaan, setiap kondisi bisa kita sikapi dengan baik, bisa kita sikapi dengan tepat, dan bisa kita konversi menjadi amal soleh dengan sepenuh iman. Yes. Urip nek paham iki enak banget. Ya, saya ulangi, kehidupan yang baik adalah ketika setiap keadaan, setiap kondisi
bisa kita sikapi dengan baik, bisa kita sikapi dengan tepat. Saat elek bisa sikapi tepat, saat tinggi juga bisa kita sikapi dengan tepat, dan bisa kita konversi, bisa kita ubah menjadi amal soleh dengan sepenuh iman. Nah, ternyata Bapak Ibu, good vibes, getaran yang baik, getaran yang positif akan keluar di dalam diri kita, dibentuk oleh dua hal juga, dibentuk oleh iman, dibentuk oleh amal soleh. Orang itu kalau imannya kuat, amal solehnya banyak, getarannya mesti positif, auranya mesti apik. Ya, orang ini kalau imannya lemah, amal solehnya sedikit, jenengan delok blenger, apa delok wis ora enak, di sawah nggak nyaman karena energinya negatif, enak gitu ya. Itu jadi kalau orang itu imannya kuat, amal solehnya banyak, jenengan ketemu adem, enak gitu di sawah, menyenangkan, membahagiakan, auranya itu positif, getarnya positif. Bagi Bapak Ibu yang masih bekerja, ya, jadi kan punya teman yang ketemu orang ini kok nyaman, ketemu orang ini kok enak, itu caranya dua itu. Ada imannya, ada amal solehnya. Nah, iman dan amal soleh ini Bapak Ibu menjadi membentuk good life, jembatan antara good vibes dan good life adalah iman dan amal soleh. Nah, iman ini saya bicara yang pertama adalah iman. Iman ini perlu dibangun, Pak. Iman ini tidak magic, tidak muncul ujuk-ujuk, kudu dibangun. Maka iman ini perlu kita tingkatkan terus gitu loh. Makomnya, levelnya perlu kita kuatkan. Karena syarat iman itu ada dua. Yang pertama, syarat pertama namanya iltizat al-akal, menyamankan akal. Akal itu nerimo, puas gitu. Yang kedua adalah itminan. Itminan itu menenteramkan hati. Jadi orang-orang yang beriman, iman jenengan disebut kuat ketika akal jenengan itu nyaman. Jadi beragama, kita punya Tuhan Allah itu pikirannya yo plong, punya Nabi Muhammad itu pikirannya plong, hatinya yo tentrem, hatinya yo ayem gitu. Sehingga kalau disebut namanya Allah, disebut namanya Rasulullah, hati jenengan tentrem, pikirannya enak. Itu syarat iman. Ini yang perlu kita tingkatkan. Itulah bagi yang laki-laki, setiap kita Jumatan selalu diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, gitu ya. Selalu diingatkan, mari kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, gitu ya. Selalu, nah iman ini perlu ditingkatkan. Nah kemudian yang kedua, amal soleh, Bapak Ibu, syaratnya dua. Kenapa saya menyebut good vibes? Itu adalah bagian dari amal soleh. Karena syarat amal soleh itu yang pertama itu ikhlas. Ikhlas ini amalan hati, ya. Yang kedua namanya ittiba. Ittiba itu mengikuti apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, ini paham ya sampai sini ya, jelas ya. Jadi perjalanan kehidupan kita itu jajannya gini Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Oke, kehidupan, jadi Allah menciptakan dunia ini adalah sebagai ujian, sebagai cobaan. Aku ingin tahu di antara kamu mana yang paling baik amalnya. Nah, amal yang baik itu dua syaratnya, kudu ono imane, loro ono amal solehnya. Itu kehidupan yang baik. Ini yang perlu kita tata. Nah, bagaimana kita perlu meningkatkan iman ini? Iman ini harus terus memuncak, karena nanti kalau imannya kuat, amal solehnya meningkat. Amal soleh meningkat, imannya semakin kuat.
Itulah perjuangan kita di dalam kehidupan kita, adalah bagaimana iman iki tambah gede, tambah kuat. Nek iman yang kuat, amal soleh meningkat. Nek imanmu lemah, amal soleh sithik. Jenengan nek iman gede, maca Quran itu enteng, sak juz enteng tok. Salat malam enteng, imannya lagi kuat. Iman lagi ler-ler, iman terus. Kau nyalah ke setan ini gede-gede, setan salah gitu. Kau nyalah ke kurang turu, ada mana? Nyalah ke kewaragan, nyalah ke kabeh. Nah, iman ini perlu kita bangun. Yang pertama, ini saya kembangkan sendiri. Yang pertama, Bu, lewat namanya tauhid. Tauhid itu kan keimanan, mengesahkan Allah, ya. Sehingga nanti kalau orang dengar tauhid namanya rububiyah, jenengan akan paham. Yang pertama, iman ini bisa kita kuatkan lewat tauhid rububiyah. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Jadi skema ini mikir dulu, paham caranya biar. Tauhid rububiyah apa? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya kita perlu meyakini, pikiran kita perlu mencerna, perlu memahami, perlu memikirkan tentang perbuatan-perbuatannya Allah. Istilahnya itu ayat-ayat kauniyah. Ya. Nah, salah satunya kita kuatkan hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang berkuasa. Gitu ya. Contohnya adalah Allah lah yang mencipta, mengatur, berkuasa atas alam semesta ini. Itu adalah yang mengatur, yang mencipta, yang berkuasa adalah Allah. Dan para nabi dan para rasul untuk dia kenal kepada Allah lewat tauhid rububiyah ini. Idealnya sebelum jenengan sholat, sebelum awake dhewe poso, iki jajane paham iki sih. Awake dhewe selama ini kan Islamnya Islam KTP. Islam keturunan. Gini apa nggih? Kenapa kira-kira ya? Karena bapak ibu kita Islam. Kenapa Islam bapak ibu? Karena baik Islam. Karena tonggone kabeh Islam. Sehingga kita nggak sempat mikir, kenapa aku harus agama Islam? Kenapa aku harus menyembah Allah? Kenapa aku harus sholat? Itu nggak pernah kita pikir. Sehingga sholat wajib, kudu sholat, ayo sholat. Sehingga pemaksaan. Anak-anak kita sholat yang dipikirkan bukan Allah yang hebat, tapi yang didelok bapak yang mendelik, ibu yang muring-muring. Bisa jadi ya. Sehingga anak ini kalau nggak paham tentang rububiyahnya dulu, ya, sehingga apa yang terjadi? Anak ini nanti ketika kuliah ya wes sholat ya alhamdulillah, orang masalah, nggak kuat Bu, ya kan? Mudah dia meninggalkan syariatnya Allah, mudah untuk meninggalkan sholatnya. Kenapa? Karena tauhid rububiyahnya belum masuk. Rububiyah itu tadi mengesahkan Allah lewat penciptaannya. Jadi gini, Nabi Ibrahim ini perjalanannya. Nabi Ibrahim itu menemukan Allah itu lewat ini Bu, rububiyah. Nabi Ibrahim dulu kan merenung. Dia merenung dimulai dari mana? Ya dia dari keluarga, karena bapaknya itu pembuat patung. Bapaknya pembuat patung, jadi seniore sing ahli gawe patung itu bapaknya Nabi Ibrahim. Ya, kemudian apa? Wis ngono tuku ning bapake dipasang disembah. Nabi Ibrahim mikir, mosok Tuhan ini digawe, bar digawe terus disembah. Iki nggo akal ora masuk ya. Kok iso ya? Disembah wong pirang-pirang. Dari situ dia mencari Allah. Berarti Allah sing mencipta lah. Malam merenung Bu. Di tengah merenung bulan metu. Jadi wah, ini kayaknya Tuhanku ini. Dia padam, bunyi-bunyi padam, kayak Tuhan ini. Jangan-jangan Tuhanku muncul ini. Isu hilang. Gak mungkin Tuhan hilang. Sesuk merenung meneh. Nah gini loh, awal dhewe kan tak tau merenung ini loh masalah itu.
Jadi imane jadi rada cetek rapati kuat ngene iki lho masalahnya. Iya enggak? Ya, terus lihat bintang, kayaknya ini ciri tapi kan bentar, aduh gitu ibu. Iya, dilihat ini kayaknya Tuhanku ini. Oh, kok pagi-pagi hilang ya? Enggak lah. Esok-esok metu luwih gede bu, namanya matahari. Iki jangan-jangan Tuhanku iki jenenge matahari, iki celorongnya luwih gede, iki layak disembah karena cahayanya paling cerah, sehingga di alam di dunia bagian yang lain hari ini masih banyak yang menyembah namanya matahari karena menganggap itu adalah Tuhan. Nabi Ibrahim pun sama dulu pendakiannya. Wah, jangan-jangan ini sore ini hilang, rak mungkin. Akhirnya muncul keyakinan bahwasanya Tuhannya adalah yang menciptakan bulan, yang membuat matahari, yang mengatur bintang adalah Allah. Dan sampai di puncaknya Nabi Ibrahim ini ben yakin karo Gusti Allah, ya Allah, aku yakin karo panjenengan ya Allah, aku yakin nyembah ana jenengan, tapi mantapkan diriku, mantapkan dadaku ben aku tambah mantap menyembah kepadamu. Kamu kurang yakin Ibrahim? Iya. Itu namanya burung. Tolong burung itu kamu cincang menjadi 4 bagian. Satu bagian kamu taruh di gunung itu dari 4 gunung, Nabi Ibrahim di tengah. Kamu taruh di sana, kamu di tengahnya. Sami'na wa ata'na. Maka dia di tengah, kemudian apa? Allah satukan 4 binatang, burung yang dicincang menjadi 4 itu disatukan kembali oleh Allah. Kemudian burung ini terbang. Saat itulah Nabi Ibrahim yakin kepada Allah, sehingga semangat berdakwahnya, semangat untuk memperkenalkan Tuhannya Allah menjadi memuncak, sehingga dia nggak takut dibakar, nggak takut dihina dicaci. Maka saat itu dia punya pemahaman Tuhannya adalah Allah. Maka saat itu dia melihat ada satu ruangan yang itu patungnya paling banyak yang disembah oleh di zamannya termasuk ayahnya. Maka patung itu kepalanya dipotong, dihancurin semua oleh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu punya keyakinan bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Maka muncul isu di mana-mana. Oh, ini ada yang menghancurkan Tuhan kita dihancurkan, patung kita dihancurkan. Siapa menghancurkan? Ini kayaknya satu itu, anaknya bapak tukang patung itu loh. Itu ya namanya Ibrahim, itu kayak menghancurkan. Ibrahim dibawa, disidang di tengah patung-patung tadi. Ibrahim ngaku jujur, siapa yang menghancurkan patung-patung ini sehingga kepalanya hilang kabeh? Loh, kenapa jenengan nuduh saya? Aku dapat informasi, karena saat itu belum ada CCTV ya. Sudah mau pikir saya ya. Loh, buktinya mana? Buktinya mana kalau yang menghancurkan patung ini adalah aku? Daripada bingung, iki ono patung yang paling gede, kita takoki wae. Pinter ya Ibrahim ya. Daripada bingung iki ono patung sing paling gede, ijen utok takok wae. Sing menghancurkan patung yang kecil-kecil siapa? Ya protes, ya Ibrahim, itu Tuhan kami yang paling besar, jangan menghina. Loh, kok yang menghina siapa? Kan ini tanya. Ya kan? Apa cuma tanya-tanya yang besar? Jangan menghina Tuhan kami. Loh, itu kan yang membuat kamu kok yang aku sembah sendiri. Ya kan? Aku punya keyakinan saya Tuhanku yang layak aku sembah, ya, adalah yang menciptakan aku, menciptakan alam semesta yang tidak aku buat seperti ini. Wah, lancang dan sebagainya. Singkat cerita dibakar Raja Namrud karena dia sudah yakin sama Allah. Ya, dia nggak berdoa. Malaikat ngomong, wahai Ibrahim, angkat kedua tangan, minta sama Allah minta pertolongan. Nggak perlu minta pertolongan. Kalau Allah itu ada, pasti menolong hambanya, pasti menolong kekasihnya. Orang usah jaluk, otomatis. Aku yakin kok bakal ditolong kok. Dibakar, api yang menyala-nyala. Allah pun sampaikan kepada api, wahai api, dinginlah. Dingin,
Ini khusus Nabi Ibrahim yang cuma melu ya. Jangan coba-coba ya. Ini rububiyah. Ya, satu kita perlu merenung. Berapa saat yang lalu saya ketemuannya Bu Tuti saat masih di Pasar Kopong, Mas Riki sing jogo. Aku pengen tadabbur. Biru-biru mursyid. Salah satunya apa? Tadabbur ke sana lihat ikan. Ya Allah, aku nangis betul ya Allah. Engkau ini hebat ya Allah. Menciptakan ikan begitu banyaknya, berton-ton dipanen diambil oleh nelayan. Nelayan ra tau mangani iwak neng laut. Isane mung jiko, bar jiko untuk duit. Ya Allah. Engkau untuk urusan perut kami kau siapkan ribuan jutaan ikan hari ini ya Allah. Engkau hebat ya Allah. Engkau luar biasa mengatur ikan di laut semuanya bisa makan, nggak ada yang kelaparan. Kau atur sedemikian rupa ya sehingga air laut itu menjadi asin dan air tawar itu nggak ada asinnya. Ya Allah, Engkau hebat. Muncul rububiyahnya muncul. Ini perbuatannya Allah. Gitu ya. Kemudian aku jalan ke pasar Karangayu, nangis meneh ya Allah. Jam 12, jam 1, jam 2 itu kan truk-trukan bukan sayur. Ya Allah, iki sayur pirang-pirang ning kene iki kulaan ning Bandungan, kulaan ning Solo Tigo ning Kopeng dikirim ning kene iki bertruk-truk sayuran untuk ngurusi perutku ya Allah. Untuk perusahaan metang menungso ini, jenengan siapkan sayur-sayuran, jenengan siapkan buah-buahan untuk kami ya Allah. Ya Allah, ini semua Engkau yang mengatur. Belum lagi nanti binatang ternak, ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada kelinci, ya kan? Dan selama saya hidup 40 tahun lebih dikit ini, saya belum punya pengalaman, belum banyak menemui ibadah kurban kurangan kambing belum pernah ketemu. Jadi kan kurung kapan? Kurangan sapi pernah. Hari ini tahun ini kita kurbannya cuma kambing saja karena sapi terbatas. Pernah? Pernah? Gak pernah. Kenapa? Allah yang mengatur. Gak pernah kekurangan ayam, kira pernah. Mau acara apa mesti ketemu ayam? Ya Pak ya. Belum lagi buah-buahan, belum lagi rempah-rempah. Ya Allah, gue sopo, gue awake dewi Bapak Ibu. Disiapkan semuanya untuk kita nikmati. Ya Allah, luar biasa. Kalau tauhid rububiyahnya Rasulullah lewat ayat yang turun pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Menciptakan kamu dari mana? Dari segumpal daging, segumpal darah. Nabi Muhammad suruh untuk membaca tentang penciptaan manusia yang menjadi karyanya Allah untuk melihat ciptaan manusia yang sempurna. Ya Rabbi, bisa kita gerakkan kayak gini, ada matanya, ada telinganya, kita lihat semua dilihat indah, luar biasa, sehingga Rasulullah sendiri semakin kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyahnya muncul dulu. Kita bisa kumpul seperti ini, ada campur tangannya Allah. Ya, maka dengan rububiyah ini yang kuat ini, kita mudah untuk nangis. Ya Allah, Allah hebat itu. Maka isinya syukur terus gitu. Pertanyaan adik-adik. Enggak, gue juga gue. Tenang dong, aku menang. Kemudian harus suaranya. Ya toh? Wah, iya poin. Tinggal turun juga dulu. Ngomong tahu rububiyah nesu deh kan. Tak ngomong serius. Iku ora suara sing tenan. Asli dari aku orang materi, tapi mengenai suara muncul dhewe. Bukan suara saya. Gitu ya. Wis tunggal bojongan gue selunga wae ra wis. Karena memang ono penunggune ning ngene ya.
Ora ana penunggu ngene ya ora ana wong kita bubu ana penunggu ana Pak Win ana Buwara ya mesti ana penunggune ya. Ngono wis wis belajar rububiyah wis wedi bener ya piye iki. Dadi ora ana penunggu laut kidul nyiloro kidul ki ora ana. Sing kuasa Gusti gitu ya. Nah ini. Nah ketika rububiyahnya kuat, mantep, ya kan? Itulah tadi ayat yang saya baca saat saya sholat Isya, surat Ali Imran ayat 190, 191, dan berikutnya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Pikirkan langit tanpa tiang orang ambruk. Pikirkan matahari setiap hari keluar, Bu. Pikirkan itu. Maka kita akan kenal, kita akan tahu penciptanya, yaitu Allah. Nah, ketika sudah rububiyahnya kuat, yang kedua dikuatkan dengan tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Hanya Allah yang layak untuk disembah, hanya Allah yang layak dimintai pertolongan, hanya Allah yang layak untuk disujudi, hanya Allah yang kita layak untuk kita keluh kesah kepadanya. Iya karena butuh, wah iya karena baru tahu setelah uluhiyah yang jenengan rangkai, ciptaannya, karyanya, kuasanya Allah ini sudah kita lihat, perbuatannya Allah sudah kita pikirkan, baru jenengan otaknya mengatakan berarti layak tak sembah iki sing menciptakan langit bumi, layak tak sujud ini yang menciptakan matahari, layak tak sujud ini yang menciptakan buah-buahan dan sebagainya. Kan saya ceritakan kemarin tuh, aku delok semongko itu tak taburi Bu. So didelok fotonya hanya semongko di tak taburi. Semongko uwoe gede, wite cilik, dibelah warnane abang. Ya Allah, kapan ngei pemanisnya, kapan ngasih pewarnanya, kapan ngasih airnya, kok iso melembung semono gede ini. Ya Allah, engkau hebat ya Allah. Karyane Gusti Allah. Ya kan? Semongko nyindir karo lengkeng memang wetmu gede tapi wokmu kan cilik, beda karo aku. Meskipun aku wohe cilik tapi wohku gede. Lengkeng kan wohe gede, wite gede, betul ya? Tapi buahnya kecil. Itu jenengan tadabur itu kusola jadi kepengen. Jenengan sodako jadi enteng. Kenapa? Karena kita mintanya kepada Allah. Nah, awake dhewe kita dulu, saya dan jenengan masuk Islam langsung nang kene. Ayo salat. Ayo poso. Ayo jaga. Iya dah. Ini untuk loncat Bapak Ibu. Uluhiyahnya kita lihat dulu nih. Karena dia berkuasa yang mencipta, Bu. Yang kuasa menurunkan hujan, menghentikan hujan, kuasa ngasih panas, kuasa untuk bergantinya siang dan malam. Ini Gusti Allah ada gitu. Sehingga layak untuk disembah, layak untuk diibadahi. Dan nanti yang ketiga namanya tauhid asma wa sifat. Allah punya nama-nama yang agung, Allah punya sifat-sifat yang mulia. Wajib kita imani, itulah sering kita baca namanya Asmaul Husna. Bismillahi bada'na walhamdulillahina. Ya, itu kita baca. Dan boleh kita berdoa dengan menyebut nama-namanya Allah. Asmaul Husna. Iki kita pahami Bu, Pak. Hatinya tenang, ya Allah. Enak.
cari dengan baik, sikapi dengan tepat. Halo, paham ya Bu? Nah ini, jadi iman ini perlu kita tingkatkan. Bagaimana untuk meningkatkan iman? Iman ini akalnya harus masuk akal. Nah orang ateis itu nggak paham ini. Orang ateis menganggap dunia ini hadir ya muncul tiba-tiba saja. Ya, kalau orang Arab Badui itu masuk Islam itu logikanya jelas. Ini ada telapak onta, berarti ono onta lewat ini. Itu sepele, sehingga membuat orang Arab Badui beragama Islam dengan memakai logika yang sangat sederhana. Iki ono telapakan onta, berarti ono onta lewat. Gak mungkin ada telapak kalau nggak ada yang lewat. Sama berarti alam semesta ini ada, berarti ada yang mengadakan, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Ya, nah kemudian syarat amal soleh adalah ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah. Nah ikhlas inilah menjadi puncak rasa, puncak getaran yang positif, good vibes. Ini adalah puncaknya ketika hati kita sudah ada namanya ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Ya, ikhlas itu para ulama mengatakan ikhlas itu seperti air susu sapi, putih, bersih, suci, tidak bercampur kotoran, tidak bercampur darah. Padahal keluarnya air susu di sebelahnya sedikit itu ada kotoran, di sebelahnya ada darah. Kenapa yang keluar hanya air susunya, tidak dicampur, tidak bercampur dengan darah, tidak bercampur dengan kotoran? Itulah ikhlas, tulus, suci, murni, bersih. Maka orang-orang yang ikhlas inilah kalau nanti diambil oleh Allah akan gampang, akan mudah. Ya. Nah, apa dampaknya? Kalau kita punya hati yang ikhlas, punya getaran yang ikhlas, setidaknya 3. 1, kita akan bahagia, Bu. Hidup kita itu akan bahagia, hidup kita akan enjoy, hidup kita akan damai, Bapak Ibu. Yang kedua, steady itu stabil, mantap, kokoh gitu. Gitu ya, mantap, kokoh gitu. Dan yang ketiga adalah passionate, penuh semangat, Bapak Ibu. Ini efek kalau kita ini ikhlas, maka akan muncul kita punya perasaan yang bahagia, perasaan yang positif. Salah satunya adalah kita berzikir kepada Allah. Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, menjadi nyaman. Kenapa? Nama-namanya Allah kita sebut, ya kan? Berarti ada Allah di dalam hati kita. Kemudian steady, stabil, mantap, penuh semangat, penuh antusias, Bapak Ibu. Ya, kenapa saya berdakwah seperti itu? Saya semangat ya. Alhamdulillah sudah ketemu ini, ketemu dengan tauhid rububiyah uluhiyah, ya kan? Sehingga saya ngaji seperti ini. Yang butuh saya bukan panjenengan, karena yang butuh adalah saya. Aku tak semangat. Coba kalau saya bikin yang butuh jenengan, nah aku rapati semangat, alah libur wae, saya sok wae dan sebagainya. Ya, nah 3 unsur pembentuk ikhlas. Ikhlas ini ada yang membentuknya adalah 3. Yang pertama adalah mahabbah, cinta hanya kepada Allah. Yang kedua harap atau roja kepada Allah. Dan yang ketiga adalah khauf, takutnya hanya kepada Allah. Jelas Bapak Ibu? Paham? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Semoga ada pertanyaan. Nanti jam 10 masalahnya. Kurang 45 menit. Jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Silakan. Monggo Bu, silakan Bu. Ini janjane sebelum nanti kita bicara tentang sholat, poso, janjane ini standar ini janjane. Itu berbusik nomor 1. Gigi 1 nih sih. Karena awake dhewe keduluan iki serius. Jadi kon sholat abot, kon ngaji berat, kon sedekah yo abot, karena ngono iki mau, karena langsung itu. Ada pertanyaan monggo Bu? Monggo Ibu. Ngantuk kurang.
punya kok. Tidak. Jelas Bapak Ibu? Paham ya? Kembali lagi, inilah konsepnya. Ya, konsepnya ini. Dengan foto, dengan renungkan. Ya, direnungkan, kok jadi bicarakan sak slide ini. Jadi sambil tambahan ayat tadi surat Al-Anbiya ayat 35 dan juga di surat apa tadi yang kedua? Surat apa yang kedua tadi? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, An-Nahl ya. Ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, ketemu kehidupan yang baik. Skemanya ini Bu. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita punya kehidupan yang baik? Puncak rasa ini yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Yang pertama good vibe. Ya, kita kasih satu dulu. Bagaimana menemukan puncak rasa? Yang pertama adalah satu, mulai belajar untuk melepas rasa memiliki. Karena awal dari penderitaan hidup adalah perasaan memiliki. Hanya yang kecewa yang merasa memiliki, hanya yang menderita yang merasa memiliki. Padahal kita hidup di dunia ini, ya, kita tidak punya hak milik. Kita hanya diberikan oleh Allah oleh hak guna pakai saja. Karena alam semesta semuanya ini miliknya Allah. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada inna lillahi, sesungguhnya kita dari Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Suami kita itu adalah titipannya Allah yang dipilihkan Allah mendampingi kita menuju perjalanan iman dan amal soleh. Anak kita dihadirkan itu adalah titipannya Allah untuk menghadirkan iman dan amal soleh. Ini orang-orang yang pelit, orang-orang yang medit karena merasa memilikinya kuat. Iya. Jadi kalau kita, yuk kita cek, kalau kita masih termasuk golongan orang yang pelit, orang yang medit, orang yang eman-eman, karena pelit dan eman ini seduluran, kakak adik, sama-sama menahan, betul ya? Maka latihan untuk melepas kelekatan, selain saya kasih latihannya. Jadi untuk melepas rasa memiliki itu, jadi gini. Setahu saya Bapak Ibu ya, ini dari ulama juga sama. Orang-orang yang lepas nyawanya itu sulit itu karena masih genggam dunianya, rohnya itu menggenggam keinginan untuk hidup dunia terus, itu kuat. Sehingga dia nggak lepas. Ada yang ganjel, ini urung plong gitu. Itulah kenapa orang meninggal diikhlaskan karena itu. Diikhlaskan semua ya wis, semua diikhlaskan baik-baik dan sebagainya, itu penting. Jadi orang-orang yang akan memiliki jiwa yang tenang itu kalau dipanggil oleh Allah itu siap lanjut baik ya. Gitu ya. Gampang itu deh. Kenapa? Karena dia ini semeleh, sudah melepas rasa memiliki, sehingga diambil, diundang oleh yang punya, yang dibalik kayak gitu. Iki janjane wong sing utang, nyaur utang, ya. Iki nek ditagih harusnya seneng. Dijaluk sing duwe, tapi awake dhewe kan sering ngeyel, ngono lho masalahnya. Kan ngeyel kok bulet runting duit, sesuk wae, wae. Itu kan sama. Ayo diundang ya, kamu nanti pulang ya, ayo kembali kepadaku. Awake dhewe wong siap ra gelem. Moh ya Allah iki enak ning kene, sesuk wae, engko wae ya Allah ya aku rung siap, ngono wae. Pilihan. Nah, itu perlu kita lepaskan. Salah satu nanti latihannya, jadi saya punya kalimat yang cukup menarik Bapak Ibu. Ini menjadi bagian
langkah cara kita untuk bisa melepas rasa memiliki. Wahai dunia, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu akan pergi meninggalkanku duluan. Jadi kita sampaikan kepada dunia, dunia itu salah satunya istri, suami, anak, rumah, mobil, kendaraan. Suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu akan pergi meninggalkanku duluan. Artinya tean-tean, dia kan lu musik. Dua kemudian ini, kita yang meninggalkan dunia atau dunia akan meninggalkan kita. Maka tidak akan kubiarkan dirimu, wahai dunia, merebut perhatianku terlalu jauh dan merenggut perasaanku terlalu dalam. Biasa. Ini Bu, sampaikan kepada dunia. Ini orang lakat terus saya nanti. Bagaimana caranya? Salah satu indikatornya adalah latihannya. Satu, yang pertama adalah apa? Berinfaklah di luar kebiasaan. Latihan kan? Di luar kebiasaan itu yang jenengan ngecol itu sampai tarik nafas loh. Nek jenengan sedekah 5 itu kan orang mau tarik nafas itu. Betul nggak? Kan maklum Pak. Nah, untuk melepas itu ketika nyemplungin terus. Nah, itu belajar untuk melepas. Sedekah pagi yang sering saya gaungkan Bapak Ibu, yang terus saya sampaikan, karena sedekah pagi itu belajar untuk melepaskan melekatan terhadap sesuatu yang paling kita cintai, yaitu harta. Jadi ya, paling kita cintai adalah harta. Culki, toki. Abot memang Pak, ini dunia kata dengan harta. Sing nomor loro, latihannya rada enteng. Ya abot juga jane. Tulung jenengan balik tekan omah. Lemari ini didelok. Aku yakin pakaian jenengan itu numpuk nyumpel ning lemari. Sing kuwi ra tau no jenengan nggo. Sampai ana sing 10 tahun, 15 tahun ra nggo, iki mau numpuk ning lemari. Jujur ana ora? Ana apa akeh? Latihan melepas dijikui. Cermati, saya pengalaman. Nanti jenengan lagi dipilih kayak wong gitu ya. Saya yakin baju jenengan banyak yang seneng. Saya bawa pulang ke rumah ke Jepara juga banyak yang mau. Itu jenengan pilih mengko ono wis dipilih jiko meneh. Cuci gitu era bagus iki balik meneh. Padahal mengko numpuk ning lemari ora dienggo meneh. Eman-eman itu loh, itu kan berarti kan memiliki, betul ya? Karena itu hilang rasa sakit, nggak nyaman. Ayo lemari jenengan yang sumpel-sumpelan tak tinggu gitu. Lepas. Alah, jangankan lemari apa, botol aqua ini, bareng ini bawa orang lu digawa balik simpen ning omah lu. Didol kok tukang sampah dari ini. Ya Allah, aku sampai gegetan kali kalau bojoku serasa bangsa-bangsa man rak sepiro tapi nyepetin dulu semerawut gitu ya, ditumbuhkan semerawut tapi gitu. Terus kayak pemulung rames loh, tidak tambah kita tidak akan miskin. Ini program program pemerintah preketek orang kowe ora masalahan kan. Alah kayak aturane opo ya kan, saiki ngesake pemulung ora ono ya. Akhirnya apa? Do nyolong dan sebagainya. Karena pekerjaannya dijikuki ngono ki malu inisiatifnya ngono. Mohon maaf pro kontra silahkan dengan pikirkan. Latihan aja Bu. Tolong tekan memakai sing coba sing ning lemari bagian ngisor-ngisor lho. Sing jenengan kok kan paling mau kuwi to, betul ya? Apa meneh kono sing anyar, mesti ringgo-ringgo. Garing tinggu, betul ya? Liyane numpuk ta kan iki. Jenengan tok eman-eman melepas ini iki, ayo tok. Milih kelambi iki sejarah ini pakai bapake, itu pakai anake, iki anu masa kuliah. Oh no, nah gitu tas gitu ya, ono ya kerudung kok sampai 50 dengan gula ya, orang ngandel lah. Lu bapaknya langsung prosol, mikir bener Pak, ngono gitu ya.
Lah kerudung sampai 50 lho. Seminggu emang ping 7 kok. Jenengan mangan pengajian seminggu ping piro? Lah kerudung kok ping 50. Ya numpuk. Ya Allah. Menyesuaikan gajinya. Menyesuaikan gajinya. Wes mulai alasan meneh kok kandhane ya. Iya wong itu mobil iya model, tapi sing lawas-lawas iki lho. Wong desa-desa kampung iki ra ngerti model-modelan tak kandhane. Betul enggak? Ora tenan wong kampung desa ora. Nah, yang ketiga, sama-sama berlatih. Iki rada abot meneh. Ada pakaian baru yang masuk, ada pakaian lain yang keluar. Nah, wis angel meneh mana ya. Wah, lemari sing numpuk wae urung tambah iki berat meneh ya. Ketika dengan dikasih orang yang baru atau ada barang baru yang masuk, harus ada barang yang keluar. Yes, ini memang abot. Karena aku nanti dengan tinggal mati ya bodoh ya kan? Iya dah. Daripada tinggal mati, gue dipendem karo bojone jenengan, mending isi urip dikumpul ke wong manfaat. Pak kan orang pantas pak ngei sing lawas, harusnya sing anyar orang ngei kok pakai ke lawas. Sing lawas saya akeh lho sing anyar itu. Lah ya lawasnya apa Bu? Payu Bu, tenang percayalah. Oh no, itu loh Bu. Angel melepas kemelekatan ini ngono lho Bu, tekan tadi. Ini kita belajar. Ya, masih ada yang lainnya insya Allah to be continue ya. Nah, karena sudah jam 10 masalahnya ya. Mungkin ingin saya sampaikan ibu-ibu ya, pemahaman inilah yang perlu kita sampaikan. Saya titip tolong sampaikan kepada pasangannya tentang konsep ini ya, tentang good vibes dan good luck dan good life ini untuk pemahaman kehidupan kita agar menjalani kehidupan kita dengan tenang, kehidupan kita dengan nyaman. Hidup ini tidak lepas dari cobaan, tidak lepas dari ujian. Maka sikap yang tepat dan kita konversi menjadi amal soleh dengan sepenuh iman. Nah, latihannya melepas rasa memiliki. Yang pertama, berinfak di luar kebiasaan. Artinya apa? Jangan punya standar kebiasaan angka tertentu ditingkatkan. Itu Anda akan merasakan untuk melepas atau apa gitu. Toke 1.000 itu kan di luar kebiasaan berat, tapi dicoba terus. Nanti meningkat lagi. Yang kedua, pakaian lama yang ada di lemari dikumpulkan dan ayo didonasikan, dikasihkan orang lain. Dan yang ketiga, ada pakaian baru yang masuk, ada pakaian lama yang keluar. Ya. Dan masih banyak latihannya, ini PR-nya. Ya. Selamat berjuang, ya. Untuk besok pagi hampir setengah hari milih pakaiannya. Wes dipilih, jika meneh balik meneh. Ini kok gue Pak Amin ya pengalaman masalah itu ya. Tenan kita kan, percaya lah. Menungso ki ngono lho. Tenan asli wis mending merem lho. Ya kan? Ya pone wong wedok wah wis. Wah, karuan stres. Badi bongkari lho mlebu ning kerdus ki lho dijikuki meneh. Eman-eman balik ke meneh. Padahal numpuk meneh ra tinggal lho padahal. Ya. Semoga Allah rahmati, semoga berkahi untuk memberikan jalan yang lurus, jalannya orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang yang berkahi oleh Allah. Semoga hidup kita hidup manfaat. Akhiri bidah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Mustaqim, Siratal Mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Balik pada istighfar ya kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Doa pada majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, lahir hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.